lamanya hukuman begitu? Iya, saya kira saya tadi juga mau menambahkan yang sudah disampaikan oleh Mas Heri ya, soal di Undang-Undang TPKS itu khususnya di pasal 15 itu disebut soal penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kalau dalam konteks kasus-kasus yang dilakukan oleh tenaga medis, dalam hal ini adalah dokter, ini jelas ya bahwa ada dimensi yang sangat jelas soal penyalahgunaan kekuasaan sebagai dokter, penyalahgunaan keilmuan dia sebagai dokter, penyalahgunaan profesi dia sebagai dokter. Jadi kalau ke Undang-Undang TPKS kita bisa melihat ini sebenarnya salah satu aspek yang bisa memberatkan pidana terhadap pelaku. Tapi soal pemidanaan ini atau soal hukum ini dia memang penting. Tadi argumentasinya sudah disampaikan oleh Mas Heri ya. Tapi terkait dengan kekerasan seksual, saya kira kita nggak bisa semata-mata hanya bicara soal bagaimana pelaku dihukum berat. Tidak seperti itu. Tetapi juga ini ada masalah yang sangat struktural dan juga sangat kultural gitu. Ada perubahan perilaku di masyarakat kita yang penting juga harus kita dorong. Ada upaya-upaya pencegahan yang harus diambil dengan langkah-langkah yang konkret gitu, yang pada akhirnya memang meskipun hukumnya keras, tapi kalau kemudian tidak ada perubahan norma sosial di masyarakat kita dengan upaya langkah-langkah pencegahan yang sangat ketat, yang sangat kuat pencegahan gitu. Yang Anda maksud, Mbak Yuni? Ya, misalnya salah satunya saya langsung saja ya di konteks fasilitas kesehatan. Tadi di awal saya menyampaikan penting misalnya Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan untuk sungguh-sungguh menerapkan apa yang disebut namanya kawasan bebas kekerasan seksual di fasilitas kesehatan. Dari unit yang paling besar dari rumah sakit sampai fasilitas kesehatan yang paling kecil. Kawasan bebas kekerasan ini bisa dimulai dengan Menteri Kesehatan mengeluarkan kebijakannya, lalu kemudian mengambil langkah-langkah konkret misalnya dengan membuat mekanisme untuk pencegahannya, bagaimana merespon ketika misalnya terjadi kasus kekerasan seksual yang terjadi di fasilitas kesehatan gitu kan, membuat standar operasional prosedur bagaimana kemudian kalau ada pengaduan, bagaimana SOP kalau melakukan pencegahan di fasilitas kesehatan gitu, langkah-langkah yang sangat konkret yang sebenarnya juga bukan hal yang baru gitu. Karena di fasilitas publik yang lain kayak tadi saya bilang di pendidikan gitu itu sudah dimulai gitu dan itu cukup. Tapi jangan-jangan di fasilitas kesehatan juga ada, Mbak Yuni. Mungkin kita bisa konfirmasi nih.